Nah ini guys biasanya jalur paling favorit tuh. Di sini. Hamparan luas nih. Wah, mantap ini. Di sini banyak curug-curug ya. Di depan juga ada tempat makan, sangat penuh. Tapi ini kalau nanjak lumayan agak ekstrim. Mantap ya pemandangannya. Di sana ada curug ya. Tidak tahu mungkin dari kamera terlihat apa enggak. Yes, mantap. Padinya sedang menguning. Wow, mantap. Surga tersembunyi yang ada di Ciwidey alias Cianjur ya. Salah menyebut. Kita sudah memasuki kawasan curug Ceret gitu guys. Airnya sedang kecil karena musim kemarau mungkin. Oke guys, kembali lagi di channel saya Home Uwai. Oke, jadi hari ini saya sedang berada di alun-alun Ciwidey. Di hari ini kita akan touring tipis-tipis dari alun-alun Ciwidey atau dari Bandung menuju ujung genteng. Dan ini seperti biasa karena hari Minggu jadi agak sedikit macet. Oke, seperti apa video perjalanannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Let's go. Ditandai dengan pohon stroberi. Ini karena berangkatnya terlalu agak kesiangan guys, jadi dari Soreang menuju Ciwidey agak sedikit padat merayap ya, karena ini hari Minggu tanggal berapa ya, 18 gak tahu 19 Juli lah. Di kanan kita Masjid Besar Ciwidey. Rencananya saya mau berangkatnya jam 5 pagi ya, tapi karena malamnya susah tidur guys, jadi baru bangun jam 6 dan tadi berangkat dari rumah itu jam 8 dan sekarang nyampe alun-alun Ciwidey itu sekitar pukul 9 kurang 10 ya. Jadi rute yang akan saya lewati itu perkebunan teh Cibuni, Naringgul, sampai keluar ke Cidaun ya. Dan ini baru pertama sih dari Bandung menuju ujung genteng via pantai selatan. Biasanya sih lewat Sukabumi kota, tapi ini kita akan coba explore jalur pantai selatan. Katanya view-nya bagus sih, tapi kita coba lihat bareng-bareng sebagus apa view-nya via pantai selatan. Karena ini hari Minggu jadi agak sedikit ramai. Di depan terlihat Gunung Patuha. Dan ini meskipun masih sekitar pukul 9-an ya, cuacanya cukup terang guys.
Mudah-mudahan sampai sore ya kita tidak terkena hujan. Ini kita masih di Pasir Jambu. Karena ini hari libur jadi lumayan agak rame ya. Biasanya kalau sore itu suka agak sedikit macet di jalur ini. Banyak yang berwisata ya. Ini agak padat merayap guys. Oh. Strawberry ke kanan, Sugih Mukti Cibolang lurus terus. Kalau kalian ke sini ke kiri ya, itu menuju perkebunan teh Ranca Bolang. Agak sedikit berisik karena banyak yang sedang sunmori guys. Bisa dilihat ya, arus lalu lintasnya lumayan agak ramai. Oke, ini jam 9:05. Kita sudah berada di wisata Kawah Putih ya. Di kiri kita wisata Kawah Putih. Di kanan kita kolam air panas MT Highland Resort. Dan ini udaranya sejuk guys, segar. Dan ini terlihat sangat ramai. Di kanan kita warung kopi gunung atau ke tempat wisata camping Ranca Upas. Di sini juga banyak warung-warungnya buat ngopi-ngopi, istirahat sejenak. Dan estimasi perjalanan itu kalau dari rumah sekitar 6 jam ya kalau lewat Ciwidey. Mungkin kalau dari alun-alun Ciwidey ya, saya mulai merekamnya itu 5 jaman kalau dari Google Map. Paling ya estimasinya 6 jam 7 jam karena kita harus istirahat juga ya. Dan kalau dari Bandung itu menuju Ujung Genteng ada 3 rute ya. Yang pertama itu lewat Cianjur lewat Sukabumi Kota. Yang kedua itu bisa lewat Gunung Halu ya. Jadi nanti ke Sukanagara, nanti keluarnya di Sindang Barang. Ini saya coba lewat Ciwidey. Nanti keluarnya di Cidaun. Kita coba explore jalur yang belum pernah kita lewati. Tadinya saya mau PP guys, pulang pergi. Tapi karena berangkatnya siang gini kayaknya tidak memungkinkan. Jadi kita paling nginep sajalah sehari, besok paginya pulang. Di depan PT Perkebunan Ranca Bali Nusantara 1.
Kalau ke bawah itu ke pemandian air panas Walini, kolam renang air panas Walini. Ini agak rame guys, banyak yang berliburan. Banyak yang San Mori juga, jadi agak berisik di jalannya. Tapi gak apa-apa lah karena resiko keluar hari Minggu ya. Jalanannya pasti agak rame. Tapi kita coba nikmati saja. Ramai juga yang mandi di Walini. Nih, ada tempat cuangki ya, makan cuangki sambil melihati perkebunan teh. Kalau dulu mah ya tidak ada, jarang lah warung-warung gitu, hampir gak ada. Jadi kalau motoran tuh enak, suasananya perkebunan teh. Tapi karena mereka juga usaha ya, mungkin agak tidak terlihat perkebunan tehnya, hilang estetiknya. Tapi gak apa-apa ya, ini perkebunan teh Ranca Bali guys. Dan sekarang mah makin banyak kafe-kafe. Banyak moge-moge jadi agak sedikit berisik guys. Sejuk banget guys udaranya. Terlihat ya, banyak sekali yang liburan. Ini dulunya pernah jadi spot estetik guys. Tikungan viral ya. Ini banyak yang berlibur menikmati perkebunan teh Ranca Bali. Mungkin kalau kalian mau ke ujung genteng ya dari Bandung, pengen tahu bensinnya habis berapa gitu ya. Dan ini saya pakai Vario 150 guys. Keluaran 2018 ya. Nanti saya akan coba totalkan ya. Dari Bandung menuju ujung genteng itu habis bensin berapa. Dan ini saya kemarin baru isi full tank. Sekitar 40.000 ya. Dan ini kapasitasnya 5 liter kurang lah. Dan ini masih baru habis satu strip. Dan banyak sekali fotografer ya di sini. Mungkin yang membuat konten juga. Kawah Rengganis ke kanan. Tapi kalau arah kesininya mah nggak terlalu ramai. Barusan ramenya nyampe perkebunan teh Ranca Bali guys. Jalannya berkelok-kelok.
Biasanya kalau lewat sini dari Bandung itu biasanya kalau mau ke Garut Selatan ya, ke pantai-pantai yang ada di Garut Selatan. Nah, kali ini kita coba ke ujung genteng lewat sini. Dan ini biasanya jadi jalur paling diminati ya oleh para peturing. Dari jalannya yang mulus dan pemandangannya yang eksotis. Di depan juga ada yang sedang touring motor NMAX. Tidak tahu mau touring kemana. Ada XNX Hot. Ini sekarang mah jadi rame. Dulu mah sangat sepi guys, dan banyak sekali yang foto-foto ya, karena banyak tanaman ininya nih. Dulu mah bagus ya, sekarang mah sudah banyak yang apa ya, tanamannya sudah kayak kebakar gitulah, sudah tua mungkin. Ini ada kampung pekerja perkebunan teh. Dan di sini juga ada kampung paling dingin di Jawa Barat, guys. Kampung apa namanya ya? Lupa lagi ya. Gila ini. Nah, ini guys biasanya jalur paling favorit tuh. Hamparan luas nih. Perkebunan teh. Harus agak hati-hati ya, jangan terlalu terpukau dengan keindahan, kita lupa dengan keselamatan. Ini hampir tiap belokan fotografer semua guys. Mantap guys. Banyak fotografer. Wah, ini mas sepanjang jalan. Kita peace aja. Ini jadi jalur paling eksotis yang ada di Ciwidey. Nah, biasanya ke kanan juga itu sering dijadikan spot buat foto-foto ya. Ini lebih dari 30 orang ya. 30 tempat mungkin. Banyak yang lurus ke sana ya. Aduh. Kita mah kesini masih mengikuti jalan raya ya, menuju Naringgul. Meskipun panas karena udaranya sejuk, jadi sangat aman. Rata-rata fotografer itu di tikungan guys.
capek ngegaya guys, dan di Ciwidey juga ada ya kampung tertinggi di Jawa Barat, namanya Kampung Brusel. Itu berada di ketinggian 2200 mdpl. Sini banyak warung-warung. Kita masih lurus terus mengikuti jalan raya guys, menyusuri perkebunan-perkebunan teh yang ada di Ciwidey. Ada yang foto gaya, ada yang foto gaya. Kita masih mengarah menuju Naringgul. Terpantau jalannya masih mulus. Ini banyak juga yang mengarah menuju Naringgul juga ya. Jalannya berbelok-belok. Di sini warung rame-rame. Banyak yang Sunmori. Yes, hamparan lautan awan menghiasi keindahan. Meskipun cuacanya cerah, tapi udaranya sejuk. Tapi kalau lewat malam ke sini agak sepi juga ya. Agak ngeri-ngeri lah. Kalau sendirian mah. Dan ini saya berangkat ke ujung genteng sendiri ya. Biasanya suka bawa boncengan, tapi kali ini kita coba sendiri. Banyak yang foto-foto pinggir jalan, agak sedikit membahayakan. Warung-warungnya bagus guys. View-nya ya. Meskipun warung sederhana, tapi view-nya luar biasa. Tuh, penuh-penuh. Di sini juga ramai. Di depan ada tunjuk jalan. Cikadu ke kanan, Naringgul lurus terus. Wah, ini juga jalan berkelok-kelok. Sangat disayangkan kalau tidak diabadikan di sini, guys. Jalurnya eksotis. Apalagi ini kalau hari-hari biasa ya. Wah, sepi, bagus, enakan. Resiko kalau hari Minggu pasti rame. Kiri kita itu pemandangan guys. Mantap.
Nah, kalau ke sini ke Cikadu ya. Ini nanti keluarnya ke Sindang Barang juga bisa ke atas. Kita mah ke bawah, guys. Menuju Naringgul. Ada turunan ekstrim, ekstrim, guys, bukan ekstrim. Es krim kali ya. Mantap. Uhuy. Nah, ini ada soreang ranca Bali Cidaun. Gokil. Kan hari libur ya. Banyak sekali yang berfoto-foto. Wah, kita menurun terus. Kalau pakai Matic mah kalau turunannya tajam, usahakan sambil gas tipis-tipis ya. Biar agak kebantu pengeremannya. Jam 9.45 ya. Kita sudah berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur. Sini sangat ramai sekali. Rest area Naringgul. Kita sudah masuk di Kabupaten Cianjur. Tepatnya ini masuknya ke Cianjur Selatan. Sejuk, guys. Di sini masih banyak tempat-tempat ngopi-ngopi. Katanya sih dibandingkan dengan Puncak 2 Bogor lebih bagus jalur ini, guys. Tapi gak tahu ya karena saya belum pernah. Hanya lihat-lihat di YouTube saja. Jalannya bergelombang. Uhuy. Kalau di sini sangat mulus, sangat teduh karena di atasnya banyak pohon-pohon. Ini di kiri kita gak tahu pohon kopi atau apa ya. Kalau kesininya mah makin sepi, guys. Tidak terlalu ramai. Paling kalau dari Ciwidey nyampe perkebunan Cibuni lah. Itu pasti agak ramai kalau hari Minggu. Wisata Lembur Gelis. Kita masih menyusuri jalur Naringgul. Kalau bagusnya nanti ya pas masuk ke pedesaan-pedesaannya, guys. Pas banyak rumah-rumah sama sawah.
Cuman harus agak hati-hati karena jalannya menurun, jangan terlalu gaspol, apalagi kalau sampai remblong bahaya sekali. Guys, mantap. Hamparan sawahnya, guys. Ada sayur-sayuran juga ya. Ada SD Negeri Balagede, Kecamatan Naringgul. Dan di sini masih banyak rumah-rumah tradisional. Nah, kanan kita masih dari bilik. Dan kalau rumah yang terbuat dari bilik itu adem meskipun panas ya. Beda dengan tembok. Karena dulu pasti kalau orang Bandung rumah neneknya pasti dulu masih banyak yang pakai bilik. Cuman biasanya sih di dalamnya ada agak gelap ya kalau rumah di bilik itu. Tapi adem guys. Tapi makin kesini mah makin banyak yang direnovasi. Dan ini bensin masih aman, masih baru habis 1 bar. Kita kurang lebih baru melakukan perjalanan 1 jam dari alun-alun Ciwidey menuju Naringgul. Mantap ini. Di sini banyak curug-curug ya. Di depan juga ada tempat makan, sangat penuh. Tapi ini kalau nanjak lumayan agak ekstrim. Mantap guys pemandangannya. Tapi ini kalau untuk mobil sih kalau berpapasan 2 agak sedikit sempit ya. Kalau ketemu yang satu harus berhenti dulu. Wow. Turunan-turunan tajam guys. Seperti biasa kita sambil gas tipis-tipis ya. Ini curug kecil. Banyak yang touring. Mantap guys. Di sana ada curug ya. Tidak tahu, mungkin dari kamera terlihat apa enggak.
ada peringatan, hati-hati Anda memasuki kawasan daerah pergerakan tanah longsor. Mendadak balelol guys. Ini turunan-turunan curam. Ini banyak yang guys juga. Tuh guys, airnya sangat bersih sekali, mengalir dengan deras. Di depan ada mobil elf Cidaun. Mungkin ada, nggak tahu ya, ada mobil elf apa ada angkutan umum atau enggak ya. Di kanan kita itu curug lagi guys. Mantap. Langitnya sangat biru, terlihat berawan. Oh, dan kalau dari Ciwidey nyampe ke Cidaun itu tidak ada pom bensin ya. Paling terakhir itu adanya di Ciwidey guys. Kalau kalian mungkin tidak ingin membeli bensin eceran ya, bisa isi full tank dulu di Ciwidey. Sebelum Kawah Putih itu ada pom bensin terakhir. Ada SDN Mitra Bakti. Tapi kalau bensin eceran masih ada yang buka, masih adalah yang jualan banyak, sama bengkel juga ada ya. Ini ada lapangan guys dengan view-nya yang maksimal. Guys, mantap. Padinya sedang menguning. Wow, mantap, mantap. Surga tersembunyi yang ada di Ciwidey alias Cianjur ya. Salah menyebut. Seperti ini suasana di Naringgul. Tebingnya. Jalannya mulus dan sepi, mantap. Nanti juga kita akan melewati jalan viral yang ada di Naringgul. Uhuy.
turunan terus guys. Tuh di depan juga ada curug ya, cuman kecil airnya. Tuh seger. Dan kesini juga udaranya masih sejuk. Turunan curam, pesawahannya sangat indah ya, seperti ada di lukisan-lukisan. Kita sudah memasuki kawasan curug, curug ceret gitu guys. Airnya sedang kecil karena musim kemarau mungkin. Itu sangat disayangkan, tapi tidak apa-apa. Kita lanjut terus mengarah menuju Cidaun. Di depan ada mobil, agak susah buat nyalip karena jalannya belok-belok. Jadi kita ngikutin aja. Mobil Toyota, kayaknya yang pindahan rumah gitu, bawa kursi-kursi. Kembali ke turunan ekstrim guys. Cuci motor, cuci mobil. Kita langsung menanjak drastis. Di sini tuh bagus sawah-sawahnya ya, seperti tersusun rapi. Padahal itu terbuat alami guys. Dan tebing-tebing ya. Gokil memang kalau lewat sini pemandangannya. Ini kita masih di Naringgul ya, mengarah menuju Cidaun. Kita salip dulu mobilnya. Kalau kesini agak lumayan ramai. Di kiri juga ada lapangan luas. Ini sekolah SMP kayaknya, tapi tidak ada ini nama sekolahnya.
Oke, ini jam 10.30. Kita masih di Naringgul. Barusan berhenti dulu di Alfamart membeli peralatan. Nah, buat nanti di penginapan ya. Kalau jadi nginep, ini kita masih ada di Naringgul. Ini langitnya makin cerah ya. Ini ada tebing guys dengan keindahan alam. Tapi ini ngeri longsor. Ini kiri-kirinya dipasangin jaring menghindari longsor. Jalan terlihat nampak sepi, hanya satu dua motor yang melintas. Apakah jalur pantai selatan ramai atau tidak? Kita coba lihat bareng-bareng. Nanti di depan ada jalan yang paling viral. Udaranya dingin, tapi sudah tidak terlalu dingin. Mungkin karena sudah mendekat ke area pantai. Kalau kesini mah lumayan agak ramai. Kantor Desa Melati ke kanan. Baru beres panen. Ada yang masih hijau juga. Kalau musim hujan biasanya curug-curug di sini banyak ya, karena ini lagi kemarau. Jadi yang terlihat hanya satu dua saja. Ini padi-padinya sudah banyak yang menguning. Ada pisang kripto oleh-oleh Naringgul. Keren namanya pisang kripto guys, bukan pisang Bitcoin. uh, ada si ibu baru beres berkebun guys, masih sanggup membawa kayu ya, meskipun sudah tua, karena memang begitu kalau di kampung. Wah, ini guys tanjakan dewa dengan tikungan tajam. Kita mah santai aja lah, gak usah cornering cornering. Ini jalan yang paling sangat ramai. Seringkali dibikin untuk membuat video ya di sini. Rela berbalik arah demi sebuah
video di Naringgul. Jalan yang barusan itu rame banget ya kalau di sosial media, guys. Tapi kita lanjut terus menyusuri jalan Naringgul. Sekarang enak ya, sudah mulus. Kalau dulu mah nggak terlalu lah, masih agak jelek-jelek. Sekarang mah mungkin sudah enak, sudah banyak perbaikan jalan. Ada pisang kripto. Tapi ya baru baru tahu ya ada oleh-oleh Naringgul pisang kripto. Dulu mah waktu Februari ya kalau nggak salah lewat ke sini nggak ada. Mungkin ada yang buat ya, anak muda mungkin itu kayaknya yang ngasih namanya, guys. Dikasih nama mata uang digital. Ini mah aspalnya masih hitam banget, masih baru kayaknya. Kalau jalan di Jawa Barat mulusnya seperti di Naringgul mah wah, mantap, guys. Kita bisa menuju jalan-jalan alternatif ya untuk menghindari macet kalau jalannya bagus. Di depan sudah terlihat pantai. Mantap. Tapi masih jauh ya terlihat.